Halo semuanya, perkenalkan saya Angelia Velga Putri dari S1 Ilmu Gizi Universitas Diponegoro. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fitriono Ayustaningwarno yang telah memberi saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai buah bidara laut, atau nama binomialnya Simenia americana L. Selamat menyimak! Saya akan membagi presentasi ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai deskripsi umum buah bidara laut. Bagian kedua akan membahas mengenai kandungan senyawa bioaktif dan gizi yang terkandung di dalamnya. Dan bagian ketiga akan membahas mengenai pengolahan buah bidara laut. Mari kita mulai dengan bagian 1, yaitu deskripsi umum buah bidara laut. Pada slide ini, saya menampilkan taksonomi dari buah bidara laut. Buah bidara laut ini memiliki nama binomial Simenia americana L. Filumnya adalah spermatopita yang berarti tumbuhan berbiji. Kemudian, subfilumnya adalah Angiospermae yang menunjukkan bahwa buah bidara laut ini memiliki biji yang tertutup. Dan kelas Dicotyledonai menunjukkan bahwa buah bidara laut memiliki 2 keping biji. Simenia americana L dikenal dengan nama bush plum, yellow plum, wild plum, atau dalam bahasa Indonesia, bidara laut. Simenia americana L ini adalah vegetasi laut yang berasal dari Amerika Selatan, yaitu daerah yang saya tandai dengan icon kuning. Dan dari Afrika, yaitu daerah yang saya tandai dengan icon pink. Pada slide ini, kita dapat melihat wujud buah bidara laut. Kita dapat mengamati bagian luar hingga bijinya. Buah bidara laut ini memiliki diameter kurang lebih 2 cm. Semula, warna buahnya adalah hijau. Tetapi setelah matang, buahnya berubah menjadi warna kuning. Seperti yang dapat kita lihat, kulitnya halus dan tak berbulu. Sementara, bijinya yang berwarna coklat muda itu memiliki panjang 1,5 cm dan lebar 1,2 cm. Nah, bagian-bagian dari tanaman bidara laut memiliki manfaat yang besar. Akarnya dapat digunakan untuk mengobati demam, sakit kuning, dan sakit kepala karena mengandung antiseptik. Kemudian, bagian daun, buah, dan batangnya memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai pencahar, obat campak, pengobatan tradisional, merawat kulit yang terinfeksi, menyembuhkan radang selaput lendir, dan membantu proses penyembuhan luka. Selain itu, beberapa studi juga menyatakan kalau spesies ini memiliki zat anti kanker, antimikroba, antiinflamasi, dan anti-trypanosomal. Selanjutnya, bagian kedua akan membahas mengenai senyawa bioaktif dan zat gizi yang terkandung di dalam buah bidara laut. Buah bidara laut mengandung senyawa bioaktif dan gizi. Senyawa bioaktifnya meliputi vitamin C, flavonoid, antosianin, karotenoid, dan polifenol. Kemudian kandungan gizinya meliputi gizi makro dan gizi mikro. Gizi makronya mencakup air, serat, protein, dan lipid. Kemudian gizi mikronya yaitu natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan fosfor. Senyawa bioaktif yang pertama ialah vitamin C atau asam askorbat. Vitamin C tergolong ke dalam vitamin larut air yang memiliki beberapa manfaat tertera, yaitu melindungi sel dari kerusakan karena memiliki antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Radikal bebas dari mana? Dari asap rokok, polusi udara, dan sinar ultraviolet. Kemudian, vitamin C dapat memproduksi kolagen protein, sehingga dapat membantu penyembuhan luka. Lalu, meningkatkan absorpsi mineral besi dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit karena dapat meningkatkan imunitas tubuh. Senyawa bioaktif yang kedua adalah flavonoid. Flavonoid memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, oranye, biru, dan warna ungu dari buah, bunga, dan daun. Beberapa manfaat flavonoid yaitu menghambat oksidasi lemak karena memiliki efek antioksidan yang dapat menstabilkan dan menonreaktifkan radikal bebas sehingga mencegah oksidasi lemak jahat. Kemudian, flavonoid memiliki efek bioaktif seperti antivirus, antiinflamasi, kardioprotektif, antidiabetes, anti kanker, dan anti penuaan, sehingga dapat mengurangi potensi penyakit kanker, aterosklerosis, kardiovaskular, dan peradangan kronis. Selanjutnya, senyawa bioaktif yang ketiga ialah antosianin.
Antosianin adalah pigmen berwarna hijau, biru, merah, atau ungu yang ditemukan pada tumbuhan, khususnya pada bagian bunga, buah, dan umbinya. Antosianin ini dapat menurunkan risiko penyakit kanker, tetapi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Mengapa? Karena antosianin memiliki efek antiangiogenesis. Efek antiangiogenesis ini dapat mencegah pembentukan pembuluh darah dengan cara menghambat oksigen. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi pertumbuhan sel kanker, tetapi sangat berbahaya pada kondisi normal. Senyawa bioaktif yang keempat ialah karoten. Karoten memiliki kandungan antioksidan di dalamnya, sehingga dapat menangkal radikal bebas dan memelihara kesehatan tubuh seperti menjaga kesehatan paru-paru dan memperlambat penurunan fungsi otak. Kemudian, karoten dapat menjadi pewarna alami seperti warna kuning, jingga, hingga merah. Ini digunakan sebagai pengganti senyawa sintetik yang memiliki berbagai bahaya tertentu. Senyawa bioaktif yang kelima ialah polifenol. Polifenol terbentuk dari komponen yang terdapat pada organ vegetatif, buah, dan bunga. Polifenol memiliki beberapa manfaat, yaitu berperan dalam apoptosis atau kematian sel kanker. Oleh karena itu, sangat berbahaya pada kondisi normal karena dapat merusak DNA dan memicu kematian sel. Kemudian, polifenol memiliki efek antioksidan, anti kanker, anti aterosklerosis, anti obesitas, anti mikroba, anti hipertensi, anti diabetes, dan anti-inflamasi, sehingga dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan hipertensi. Selanjutnya adalah kandungan gizi makro pada buah bidara laut. Yang pertama adalah air. Kadar air yang rendah akan memperpanjang umur simpan karena dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian, lipid. Lipid atau lemak adalah sumber energi bagi tubuh manusia yang berguna untuk memfasilitasi penyerapan vitamin larut lemak pada usus halus. Lalu, ada serat yang termasuk ke dalam kelompok karbohidrat yang sulit untuk dicerna tetapi memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, yaitu mencegah sembelit, menurunkan risiko penyakit kanker kolon, dan memperbaiki glukosa darah. Yang terakhir ialah protein, yang merupakan rantai panjang dari asam amino. Protein berasal dari kata protos yang berarti paling utama, sehingga memiliki peran yang sangat penting bagi kesehatan manusia, seperti membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh, dan membentuk enzim, hormon, serta antibodi yang dapat menangkal virus dan bakteri. Selanjutnya adalah gizi mikro yang terkandung pada buah bidara laut. Yang pertama adalah natrium, yang bermanfaat untuk menjaga keseimbangan cairan dan pH di dalam tubuh, dan membantu metabolisme karbohidrat serta protein di dalam tubuh. Kemudian, kalium berperan dalam proses pembekuan darah, kontraksi otot, dan pembentukan tulang. Kemudian, kalsium bermanfaat untuk membentuk tulang dan gigi, serta mengatur pembekuan darah. Selanjutnya adalah magnesium, yang dapat menstabilkan struktur asam nukleat dan memaksimalkan proses penyerapan pada usus halus. Dan yang terakhir adalah fosfor, untuk melancarkan proses pencernaan dan mengatasi sembelit serta diare. Pada bagian 3, kita akan membahas mengenai pengolahan yang dapat dilakukan terhadap buah bidara laut. Resep pertama adalah sirup buah bidara laut. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu buah bidara laut, gula pasir, sari jeruk nipis, dan kayu manis. Setelah menyiapkan alat dan bahan, hal pertama yang harus dilakukan adalah merebus buah bidara laut. Saya anjurkan menggunakan air mineral. Sambil direbus, lumatkan buah bidara laut agar bijinya terlepas. Kemudian, masukkan sari jeruk nipis dan kayu manis secukupnya. Setelah mendidih, matikan api dan tambahkan gula. Kemudian, aduk hingga larut. Selanjutnya, lakukan perebusan kembali dan lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Setelah itu, saring menggunakan kain kasa halus dan masukkan ke dalam wadah penyimpanan agar dapat bertahan lama. Resep yang kedua adalah pudot bidara laut. Barangkali ada yang tidak tahu, pudot adalah puding sedot. Untuk membuatnya, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah air mineral, jus buah bidara laut, maizena, nutrijel, susu kental manis putih, dan nata de coco dengan potongan kecil. Setelah menyiapkan alat dan bahan, campurkan semua bahan pada wadah, kecuali nata de coco. Rebus hingga matang sembari diaduk. Ketika mendidih, tambahkan nata de coco.
Kemudian setelah semua bahan matang, matikan api dan masukkan ke dalam kemasan selagi hangat. Lalu, dinginkan sejenak dan tutup kemasan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.